time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, adapun pengertian tentang strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan menyeluruh yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, adapun menurut para ahli itu, Wina Sanjaya menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Nah, adapun ciri-ciri strategi pembelajaran. Jadi ada 5 itu ciri-ciri strategi pembelajaran. Jadi yang pertama itu bersifat menyeluruh dan sistematik. Yang kedua, fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang keempat itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang terakhir itu fleksibel dan dapat dikembangkan. Jadi, adapun strategi pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada kognitif pengetahuan, tetapi juga pada efektif sikap dan psikomotorik. Jadi strategi yang harus digunakan itu harus mampu menyentuh tiga ranah tersebut yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi yang pertama itu ada strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran konstekstual. Jadi adapun pengertian tentang strategi ini, jadi strategi ini menghubungkan materi pelajaran dunia nyata siswa, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun penerapan di PAI itu ketika membahas topik tentang kejujuran dalam Islam, guru bisa mengaitkan dengan contoh korupsi dan menyontek di kelas saat ujian. Begitu. Jadi siswa itu diajak berdiskusi dan menyimpulkan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua itu strategi pembelajaran kooperatif. Jadi adapun pengertiannya, strategi yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Nah, adapun model yang bisa digunakan yaitu Jing-Shuai. Jadi setiap siswa mempelajari bagian materi yang berbeda, lalu saling mengajarkan kepada kelompoknya. Jadi siswa itu disuruh berpikir sendiri, berdiskusi, berpasangan, lalu berbagi ke kelas, kerja kelompok. Nah, adapun contoh di PAI itu dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, siswa bekerja kelompok untuk menganalisis nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan mempresentasikannya. Nah, yang ketiga itu strategi pembelajaran berbasis nilai. Jadi adapun pengertian tentang strategi ini, jadi strategi yang mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, adapun penerapan di PAI itu dalam tema akhlak terhadap orang tua. Jadi guru
Jadi guru dapat memfasilitasi diskusi dan refleksi nilai seperti mengapa berbakti pada orang tua penting dalam Islam. Nah, yang keempat itu strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, adapun pengertiannya yaitu siswa belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dan menantang. Nah, adapun penerapan di PAI itu guru menyajikan masalah sosial, misalnya pergaulan bebas, bullying. Jadi siswa diminta untuk menganalisisnya berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, yang kelima itu dan yang terakhir, strategi pembelajaran storytelling atau yang biasa disebut dengan bercerita. Nah, adapun pengertiannya yaitu menyampaikan pelajaran melalui kisah, terutama kisah para nabi dan sahabatnya. Nah, adapun penerapan di PAI itu guru menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengorbanannya. Kemudian guru mengaitkannya dengan ibadah kurban dan nilai keikhlasannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran yang efektif digunakan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.